Ya, saya ulang ya. Ini komunikasinya, ini si Andika, ini nanti saya kirim sampai bimbingmu nih. Jadi kalau besok kamu nggak lulus itu ya biar tahu kan, supaya tahu ini requirement-nya seperti apa. Ini kan kesepakatannya kan begitu. Ini kita bagi, ada bagian komunikasi, ada bagian classifier, ada bagian back end, ada front end. Nah, tugasmu Andika, kamu ada di tengah. Kamu harus minta dari Adrian dan si Hari data yang ingin ditampilkan di interface oleh si front end. Nah, data itu kamu oke siapkan data, kamu harus mengklasifikasi file sehingga hasilnya seperti ini. Nah, hasil itu kamu komunikasikan atau minta pertanyaannya gini, kira-kira informasi apa yang akan kamu siapkan? Minta sama si Adrian sama si Hari. Nah, ketika dia bilang tadi cuma label, nggak bisa karena kan tuntutan kita itu adalah tadi seperti contoh tadi itu kan udah ada dealnya berarti bahwa yang kita tampilkan itu harus ada tanggalnya, ada jamnya dan ada bentuk sinyalnya kan gitu. Sama tadi hasil klasifikasi itu. Nah, berarti ini kan informasi ini. Kamu tanya bentuk data dari informasi ini seperti apa? Tanyalah sama si Adrian sama si Hari. Lalu itu kamu siapkan bagaimana supaya data ini bisa kamu kirimkan ke database. Itu tugasmu. Lalu bagaimana data itu supaya bisa ditampilkan di front end. Itu tugasmu Andika. Lalu kau sampaikan sama si database, si back end. Siapkan tabel untuk menyimpan data ini. Formatnya seperti ini. Nanti ini. Nah, lalu tadi si front end juga kamu kasih tahu. Siapkan di sana layarnya atau interfacingnya supaya informasi ini bisa muncul. Kalau diklik ini akan seperti ini. Nah, itu kamu komunikasikan. Nah, itu namanya kamu disebut komunikator atau communication. Sepakat Andika? Sepakat, Pak. Sepakat ya? Nah, gitu. Jadi ini deal-dealan dulu ini. Sekarang si Regi bagian front end. Sepakat nggak yang saya bilang? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Jadi karena kamu kan ambil data dari database. Data dari database. Jadi harus yang kamu tampilkan itu sesuai dengan database dong. Kan kamu kan nggak mengolah database. Jadi kamu harus ngomong. Kamu juga harus komunikasi dibantu Andika. Komunikasi ke bagian back end. Back end tadi si Saprudin. Nih, kamu siapkan polanya seperti ini nih. Gitu. Nah, si Saprudin juga sama. Kamu juga harus komunikasi sama si Andika. Ini aku nyiapkan data ini bentuk formatnya seperti apa. Gitu. Si Adrian sama si ini wajib menyiapkan data yang dibutuhkan si tadi. Menyiapkan informasi data itu. Masalah itu tadi dibangun di awal atau tadi seperti yang kalian desain, it doesn't matter. Tetap bahwa yang ditampilkan di interface itu adalah hasil klasifikasi. Ya? Semua sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat enggak? Sepakat enggak Hari? Hah? Sepakat, Pak. Hari, oke sepakat. Adrian sepakat enggak? Iya, Pak, sepakat. Oke, nah gitu. Jadi artinya tadi jangan kau bilang udah selesai kamu. Belum. Jadi kamu harus tanya ini. Artinya tadi kalaupun mungkin si Andika itu motong data itu tadi karena berarti kan yang dipotong itu adalah hasil datamu, bukan data yang kamu olah loh, bukan raw data yang diolah sama dia. Tapi adalah data hasil klasifikasimu di mana di situ sudah di map. Gitu loh, udah di map gitu. Ya masalah tadi dipotong itu kan masalah kebutuhan tampilan mungkin supaya jangan terlalu panjang atau apalah. Itu kenapa harus dipotong. Tapi adalah hasilmu yang dipotong si Andika untuk dikirimkan ke si Saprudin untuk disimpan, di mana si Saprudin sudah menyiapkan tempatnya. Nanti si Regi akan manggil data itu sesuai dengan kebutuhan tadi gitu loh. Nah, alurnya gitu tadi Regi. Jadi kamu juga harus bisa ketika dibuka si pasien akan muncul nanti data-data itu, tanggal berapa aja yang ada terindikasi sesuatu. Diklik tanggal tertentu muncul dia tampilan dari jam berapa aja. Ketika diklik salah satu tanggal jam, muncullah file bentuk sinyal tadi itu.
Nah, sinyal itu yang dibaca oleh si pengguna, termasuk dokter. Gitu kira-kira alur berpikirnya. Oke? Oke. Ya, jadi semua sepakat seperti itu ya. Ini Pak Ilham sepakat nggak ini yang saya maksudkan seperti itu Pak Ilham? Iya, Pak. Hah? Ya. Oke, sepakat ya. Jadi maksudnya ya kan jangan-jangan kan saya menghayal kan begitu. Tapi tolong diluruskan kalau memang salah gitu loh. Artinya tapi yang saya kan berpikir itu dari sisi logiknya gitu ya. Nah, tinggal kamu siapkan teknisnya gimana supaya bisa seperti itu. Nah, maksud saya besok pagi tolong undang pembimbingnya 2, biar kita sepakati nanti maksud saya karena kan kenapa perlu panggil pembimbingmu? Karena kan kamu kan dibatasi waktu. Nah, ya bagi saya sih kalau kamu sampai bulan 12 juga sini buat saya sih nggak masalah gitu loh. Nah, maksud saya apakah nanti dari pihak kampus mungkin kamu secara administrasi diproses, tapi kamu tetap berjalan, nah itu kita sepakati besok gitu loh. Ya, Hari Andika ya. Iya, Pak. Jadi sekalian kamu berkomitmen bahwa ini akan kamu selesaikan dalam periode tertentu. Nah, kalau mau minta dispensasi nanti segala macam, supaya nanti dibantu pembimbing kan. Ya pada intinya kita sih nggak mau kamu gagal gitu loh. Kita nggak mau. Kita bagaimana memaksimumkan yang sudah ada ini menjadi lebih baik. Kan gitu. Nah, jadi kita harus sepakat. Tapi karena ada keterbatasan yang ada. Bahwa kami di satu sisi, bahwa memang ada requirement bahwa memang itu harus selesai. Ya minimal sekian persen. Kan gitu. Nah yang kedua, juga tadi sementara pihak kampus kan punya keterbatasan waktu. Karena itu kan kebijakan. Nah bagaimana caranya? Apakah mungkin nanti pilihannya seperti seniormu, walaupun sampai sekarang belum clear semua, tapi kan laporan kan sudah berjalan. Setidaknya kamu setelah administrasi tetap berjalan, tapi tetap kamu punya tanggung jawab dengan jaminan pembimbingmu gitu loh. Oke? Sepakat ya? Oke, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Andika, Iya, Pak. Sepakat, Pak. Saprudin, Iya, Pak. bungkus. Oke. Ya, begitu ya. Jadi silakan nanti komunikasikan ke saya. Jam berapa bisa kita ketemu jamnya ya?